Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua dulurku. Langsung saja kali ini saya akan membahas tentang jual beli online dari Lazada. Karena kemarin saya sempat dibuat bingung. Saya tidak pernah memesan barang yang seharusnya datang. Tetapi tiba-tiba ada seorang kurir ninja dari Lazada meminta Sherlock mau mengantar barang kepada saya. Dan diharapkan menyiapkan dana sebesar Rp2.654.500. Begitu kagetnya langsung saya cek dan buka aplikasi Lazada. Ternyata barang tersebut adalah HP Xiaomi Redmi Note 9 dan harga sebesar Rp2.654.500 plus ongkos kirim sebesar Rp5.500. Terang saya kirim karena saya memang tidak pernah memesan atau klik konfirmasi beli barang tersebut sebelumnya. Akhirnya setelah saya pikir panjang, saya pun kemudian memutuskan untuk Sherlock lokasi alamat saya ke kurir tadi yang mau mendatangi rumah saya. Selang waktu beberapa jam kemudian, kurir tiba-tiba nongol sampai depan halaman rumah saya dan membawa sepeda motor berisi sejumlah barang-barang yang mau diantar ke alamat-alamat pemesan. Sambil tengok kanan kiri, akhirnya mereka pun menemukan keberadaan saya tepat di teras rumah saya. Akhirnya saya pun menyambut orang tersebut dan mempersilahkan duduk sambil menanyakan, kirim barang apa mas? Mereka bilang tidak tahu pak. Sambil dibacakan tulisan yang tertera pada kotak isi paket tersebut. Katanya ada tulisan Xiaomi Redmi Note 9 RAM 6GB dan internal 128GB. Wah, saya pun mencoba mengelak karena betul saya tidak tahu dan tidak pernah memesan barang tersebut, pikir dalam hati. Lantas saya bicara jujur kepada sang kurir, demi Allah mas, saya tidak pernah memesan barang itu. Si kurir terdiam. Memang dulu saya pernah buka aplikasi Lazada, cuman lihat barang tersebut, tapi saya tidak pernah memesannya, apalagi klik konfirmasi beli. Tetapi nggak apa-apalah kalau memang di dalam dus itu sesuai dengan harapan isi yang pernah saya maksud sebelumnya. Jadi bukan berarti saya menolaknya. Mas, tunggu di sini sebentar ya, katanya sambil memegang HP karena waktu kurir datang saya pun sedang video call dengan keluarga saya berempat. Sengaja tidak saya matikan. Akhirnya saya bergegas pergi cepat meninggalkan kurir sambil video call walau di tengah jalan keramaian. Sesampai di tempat yang saya tuju, saya pun harus menunggu ada 2 orang antrian lagi di teller ATM BRI. Namun akhirnya saya pun bisa masuk ke nomor antrian berikutnya, sehingga saya bisa mendorong pintu dan mendekati mesin ATM sambil menarik sebuah dompet dari dalam saku saya yang berisikan kartu ATM. Kemudian saya masukkan kartu itu ke sebuah mesin ATM sambil memegang handphone karena saya masih dalam keadaan sambil telepon video call dengan grup keluarga saya. Lalu saya taruh handphone itu di atas mesin ATM, kemudian saya ulangi lagi pencet untuk transaksi kembali. Sedikit agak bingung karena saya sambil fokus juga dengan video call. Paling kaget saya, tujuan saya mengambil uang untuk si kurir yang menunggu di rumah, bukan uang yang keluar, melainkan kartu ATM saya ketelan mesin.
karena saya fokus juga dengan video call ya. Tujuan saya mengambil uang untuk si kurir yang masih menunggu di rumah bukan uang yang keluar, melainkan kartu ATM saya musnah alias ketelan si mesin ATM. Bingung. Akhirnya saya keluar meninggalkan mesin ATM dan mendekati si satpam untuk mengadu peristiwa tadi. Karena waktu sudah jam 2 siang, akhirnya si satpam menjelaskan tidak bisa berbuat banyak karena kantor sudah tutup, melainkan menyuruh saya datang kembali besok ke kantor lagi untuk menggantinya kartu ATM yang baru. Jelasnya saya benar-benar dibuat bingung karena di rumah sedang ditunggu, meski tidak harus lama-lama untuk saya keluar rumah. Harus cari kemana lagi uang sejumlah itu dalam waktu sekejap. Akhirnya sambil memikirkan kecemasan, saya langsung pergi entah yang saya tuju. Sesampai di sebuah rumah yang saya percaya sekira bisa meminjamkan uang, sehingga saya beranikan diri mencoba untuk masuk ke rumah itu. Namun pintu rumah kanan kiri tidak ada yang terbuka, melainkan terkunci. Pikir saya, si tuan rumah pasti tidak ada di rumah. Lalu saya mengambil HP dari sakunya untuk mencari nomor kontak telepon barangkali saya masih menyimpannya nomor kontak tuan rumah, karena memang sudah berbulan-bulan saya tidak pernah komunikasi lewat telepon mereka. Selang waktu tidak lama, akhirnya saya menemukan juga nomor telepon si tuan rumah, dan saya langsung mencoba menghubungi dan langsung telepon, tetapi saat telepon tidak bisa menyambung karena saya lupa kalau internet saya tidak ada jaringan. Karena telepon melalui nomor WA, kemudian saya coba menyambungkan koneksi lewat WiFi. Kebetulan saya sebelumnya pernah memasang WiFi di rumah sebelah dan ingat kata sandi yang belum digantinya. Akhirnya alhamdulillah HP saya dapat koneksi jaringan. Lalu saya ulangi lagi untuk segera bisa telepon kembali agar tersambung. Akhirnya green, halo, tersambung juga. Dan saya tidak menyangka kalau orang itu mau meminjamkan uang seketika sebanyak yang saya minta, sedangkan dia meski harus keluar rumah ke ATM yang cukup jauh dari rumahnya. Memang rezeki tidak kemana. Dikala ada kesulitan, mudah-mudahan Allah mengabulkan sesuatu rencana yang kita harapkan. Dari segala urusan, bagi siapa saja, selagi kita hidup sesama saling menolong, tidak ada salahnya. Dan akhirnya saya dapat menyanggupi dan menyelesaikan semua perjanjian pada kurir di hari itu juga. Walau ATM saya mesti ketelan mesin, saya merasa bersyukur agar hidup ini penuh berkah. Salam sehat semuanya dulurku. Dan nanti akan kita buktikan barang yang ada dalam dus, karena kemarin memang belum saya buka barang itu, dan mudah-mudahan sesuai harapan saya dan rencana saya, dan Lazada dapat dipercaya dan bisa dibuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dulurku.